Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Kita akan meneruskan tutorial sebelumnya, dimana sebelumnya kita sudah mencoba membuat halaman website dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang kita akan melanjutkan percobaan kita. Kita akan membuat sebuah homepage tetap dengan program yang sama, yaitu Visual Studio Code. Nah, sebelum kita lanjut dengan pembuatan homepage ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan sketsa, ya, rancang bangun dari halaman web yang akan kita buat. Nah, di sini sudah ada perencanaan yang kita buat. Ya. Kita sudah membuat di sebuah lembaran khusus untuk men-sketch apa saja yang akan kita masukkan, apa saja yang akan kita buat di dalam halaman web yang kita desain. Nah, lembaran ini bisa Anda download dengan bebas secara gratis, yaitu di website sketcheyes.com. Nah, di sini sudah lengkap disediakan, ada versi browser, kemudian juga ada versi untuk yang smartphone maupun untuk yang tablet. Oke. Kemudian yang berikutnya kita juga memerlukan dummy text. Nah, dummy text ini nanti kita perlu siapkan dulu untuk mengisi sebagai konten dari halaman web, hanya sebagai contoh saja. Anda bisa mendownloadnya secara bebas di blindtextgenerator.com. Kemudian kita juga memerlukan font awesome. Silakan kunjungi fontawesome.com/download. Di sini ada free version dan juga ada pro version. Oke. Nah, itu dia persiapan yang perlu kita lakukan. Kemudian selanjutnya kita kembali ke editor. Nah, di sini kita sudah punya dua file, yaitu index HTML, kemudian ada style.css. Oke. Untuk sementara ini kita kosongkan dulu isinya. Ini kita hapus mulai H1. Oke, kita hapus semua. Oke, kosong seperti ini. Ya, kita mulai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini kita merencanakan sebuah halaman web yang terdiri dari 4 elemen. Ya, 4 elemen pokok. Di sini ada header, kemudian ada navigation bar atau baris menu, kemudian ada konten tanpa sidebar, ya, tanpa sidebar. Kemudian juga ada footer. Nah, sebenarnya di sini ada 5 elemen, ya, ada 5 elemen. Selain yang 4 ini, ada satu elemen yang paling luar, ya, kotak paling luar. Ini adalah kontainer, ya, penampung utama dari semua halaman web yang kita buat. Oke. Nah, nanti 5 elemen pokok ini akan kita buat dalam bentuk div yang berbentuk ID. Oke. Nah, yang pertama kita siapkan dulu kontainernya. Mana kontainer ini kita rencanakan lebarnya adalah 80%. Ya, lebar 80%. Kemudian tinggi 100%. Nah, jadi full, untuk tingginya itu buat full. Kemudian lebarnya 80%. Oke. Kenapa kita menggunakan persentase? Karena nanti kita akan membuat sebuah website yang sifatnya, halaman web yang sifatnya responsif. Oke, kita kembali ke editor. Kemudian kita ke style.css. Ya. Kita aktifkan baris ke-11. Di sini kita buat div yang pertama, yaitu container. Seperti ini. Kemudian jadi kita, nah, untuk memudahkan, di sini sudah ada
saran ya, sudah ada saran-saran yang disediakan oleh program, tinggal kita pilih. Jika saran itu persis berada paling atas, posisinya paling atas, kita bisa langsung enter. Tapi kalau dia posisinya ada di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, kita harus seleksi, atau kita bisa seleksi dengan pointer mouse atau tombol panah bawah dan panah atas. Width kita gunakan 80%. Berikutnya height, ya persis paling atas, langsung enter. Di sini 100%. Ya, kemudian untuk membedakan saja pada saat mendesain supaya kita tidak bingung, ini kita beri warna, kita gunakan background color. Nah, misalnya di sini kita pakai warna lone green misalnya, lone green. Kemudian berikutnya margin kita buat 2%. Ya, 2% ini untuk margin atas. Jadi kita harus ingat urutannya searah jarum jam, mulai dari top, kemudian right, bottom, dan left. Ya, jadi 2% ini untuk top. Right-nya kita tetapkan 10%. Ya, kita ambil 10%, di sisa sudah 90%. Kemudian bottom kita pakai 0 saja, kemudian left 10%. Ya, seperti ini. Top, right, bottom, left. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita atur float elemen akan mengambang ke sebelah kiri, dan posisinya kita gunakan absolute. Ctrl S. Ya, kita langsung ke indeks. Kita pasang dulu persis di dalam tag body. Pertama kita pasang di sini div id sama dengan container. Seperti ini. Kita enter, kosongkan baris ke-12, Ctrl S, kemudian kita coba. Kita refresh. Reload atau F5. Nah, ini dia. Dari kiri kosong 10%, dari sebelah kanan kosong 10%, dari atas 2%. Jika atas ingin kita kurangi, misalnya kita kurangi di sini, kita cukup kurangi, kita pakai topnya 1% saja misalnya. Kemudian bottom juga kita pakai 1%. Ctrl S. Coba kita lihat hasilnya. Refresh. Ya, berikutnya kita akan membuat elemen yang kedua, yang paling atas, yaitu header. Kembali ke style, di baris ke-20 kita buat header. Untuk width kita pakai 100%.
ya, 100%, karena kita akan mengambil semua area yang ada di dalam kontainer. Ya, kita tidak menghitung area yang ada di dalam body ini, tapi kita menghitung area yang ada di dalam kontainer. 100% dari 80%. Nah, seperti itu. Kita pasang 100%, kemudian height, coba kita lihat perencanaan kita. Height kita rencanakan 20%. Nah, jadi headernya 20% tingginya seperti ini. Kemudian float, left, background kita pakai warna lime. Oke. Font, oke, untuk teks nanti kita atur belakang. Oke, cukup seperti ini. Ctrl S, kemudian kita pasang di dalam kontainer. Div ID sama dengan header. Enter, Ctrl S, refresh. Oke, ini headernya. Coba kita ganti dulu untuk warnanya. Oke, kita gunakan lime green biar lebih kelihatan kontras. Oke, ya, ini lebar 100%, kemudian tingginya adalah 20%. 20% dari tinggi kontainer dan 100% dari lebar kontainer. Oke, berikutnya kita akan membuat elemen untuk navigation bar atau menu bar dulu. Kita akan buat kontennya nanti setelah kita membuat elemen-elemennya, ya. Oke, sekarang kita ke navigation bar. Di style kita buat navbar. Di sini navbar tingginya 5%, sedangkan lebarnya adalah 100%. Jadi sama dengan header. Kita mulai dengan width. Kemudian height 5%. Next, background kita rencanakan dark green. Oke, kemudian float, left, Ctrl S, kita refresh, kita pasang dulu, kita pasang dulu di bawah header. Untuk tidak membingungkan, kita bisa tambahkan komentar dulu agar kita tahu ini section dari navbar misalnya di sini. Oke.
Oke, coba kita refresh. Ya, 5%, lebar 100%. Kemudian berikutnya kita akan memasang elemen untuk konten. Tinggi 65%, lebar tetap 100%. Oke, kita ke style dulu. Konten. Nah, seperti ini. %. Oke. Background kita gunakan pale green, float left. Oke, cukup. Kita simpan, kembali ke indeks, kita pasang di bawah navbar. Oke, beri komentar terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Pasang div ID sama dengan konten. Ya, Ctrl S, kita refresh browser. Ya, seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, kita akan pasang footer. Kita kembali ke style, kita lihat perencanaannya. Ya, footer itu 10% tingginya, lebar tetap 100%. Oke. Jika kita membuat teks yang sama berulang-ulang, kita bisa mengcopy ya dengan sedikit editing. Nah, misalnya di sini kita akan copy, seleksi saja, Ctrl C, kemudian tinggal di paste saja. Kita rubah nama ID-nya, kita rubah dari konten menjadi footer, width-nya 100, height-nya ya kita rubah di sini hanya 10%. Kemudian background untuk membedakan. Oke, kita ikuti perencanaan kita. Di sini yellow green. Nah, oke. Kita buat yellow green. Ada pilihannya di sini, tinggal seleksi, enter. Float tetap left. Ctrl S. Ya. Oh. Jangan lupa untuk memasangnya di indeks. Oke. Kita pasang di bawah konten. Pasang komentar dulu. Footer halaman. Oke, seperti ini. Ctrl S, pasang div-nya. Div ID sama dengan footer. Ctrl S, kemudian kembali ke browser, refresh. Ya, selesai. Nah, ini dia tahap awal untuk pembuatan halaman web ini. Kita sudah membuat 5 elemen pokok, itu ada container, ada header, ada menu bar, kemudian ada konten, dan ada footer. Jika Anda juga membuat sidebar misalnya, maka di sini akan bertambah misalnya sidebar sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, untuk sementara ini kita tidak menggunakan sidebar. Oke, berikutnya kita akan menambahkan konten. Ya, konten. Kita lihat perencanaannya lagi. Nah, di sini untuk konten ini
Misalnya di sini ada title dari website, judul website, kemudian ada subtitle, ya subtitle, ada subjudul. Biasanya ini adalah sebuah semboyan, ada semacam slogan, ya semacam slogan atau keterangan tambahan yang ada yang berkaitan dengan judul website. Nah, seperti ini misalnya. Oke, kita akan coba buat. Kita akan membuat sebuah elemen baru selain elemen pokok yaitu header. Kita akan membuat elemen, ya elemennya itu akan menampung teks. Kita akan buat elemen dalam bentuk kelas, jadi bukan dalam bentuk ID lagi. Kita ke baris 25, kita enter. Ini kita kosongkan. Di sini kita buat, kita beri nama title. Nah, seperti ini. Title ini misalnya kita atur font family-nya. Kita atur font family. Kita lihat perencanaan kita. Font family misalnya kita ingin membuat menggunakan trebuchet. Nah, ini salah satu kelebihan kita menggunakan Visual Studio Code. Jadi ada saran-saran, sudah ada langsung dimunculkan beberapa font family yang bisa kita pilih. Trebuchet paling atas, jadi bisa langsung di enter. Nah, seperti ini. Dia akan langsung terisi secara otomatis tanpa perlu kita ketik. Oke, berikutnya setelah font family kita akan mengatur font size. Di font size ini kita atur sebesar misalnya 3 rem. Kemudian berikutnya, karena kita membuat sebuah web yang sifatnya responsif, kita ingin mengatur agar ketika layar dikecilkan, maka teks secara otomatis nanti akan menyesuaikan diri dengan lebar layar. Nah, kita atur dulu overflow wrap. Nah, overflow wrap kita atur di sini. Kita ingin tulisannya terpotong. Kita pilih break word. Nah, seperti ini. Ctrl S. Kita coba pasang dulu di indeks. Oke, di sini kita pasang div class sama dengan title. Oke, kita beri nama www.coba.com misalnya. Oke, Ctrl S. Coba kita tayangkan. Nah, seperti ini hasilnya. Masih rata kiri, nanti kita akan bawa ke tengah sini. Kita akan bawa ke tengah, kemudian akan kita coba bawahkan supaya tidak terlalu mepet ke atas. Kita paksa ke tengah di sini. Kembali ke CSS, kita atur lagi size. Nah, bisa kita atur untuk colornya, kita beri warna tulisannya. Dark green. Dark green. Kemudian teks
align Oke, untuk text align kita bisa atur di header sini agar kita tidak mengatur berulang-ulang. Kita atur di sini text align center, Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita kecilkan layarnya, kita resize dulu, kita kecilkan, kita perhatikan. Ya, oke, seperti ini. Jadi teks akan terpotong, ya, akan terpotong menyesuaikan dengan lebar layar. Oke, ini sudah responsif. Nah, berikutnya kita akan buat subtitlenya, ya, subtitle, subjudul. Kita kembali ke perencanaan. Oke, seperti ini misalnya. Berarti kita buat satu div kelas lagi, div berbentuk kelas, subtitle. Oke. Font family untuk subtitle kita bisa pilih, misalnya di sini kita gunakan impact misalnya. Oke. Font size kita gunakan 1 rem. Color kita set colornya adalah white misalnya, color white. Kita atur lagi overflow-nya, overflow wrap. Break word. S. Oke, kita kembali ke index, kita pasang lagi div class sama dengan subtitle. Oke, misal seperti ini. Ctrl S. Kita coba cek di browser, refresh, ya seperti ini. Ini tampilannya. Nah, Anda bisa membuat style yang lain, misalnya untuk font family yang lain. Silakan diatur di dalam style.css. Ya, silakan diatur sendiri. Pilih font family yang sesuai dengan selera Anda. Oke. Nah, berikutnya kita akan
mengatur untuk paddingnya ya, padding supaya kelihatan lebih bagus. Sini kita atur misalnya untuk title kita tambahkan di sini paddingnya kita gunakan persentase misalnya 2%. Ctrl S, kita refresh. Oke, seperti ini 2%. Kita cek kembali. Oke. Ya, selanjutnya kita ke navigation bar, ke baris menu. Di baris menu ini kita rencanakan untuk membuat beberapa menu dan juga nanti ada font awesome. Nah, kita fokus dulu ke menu-menu yang ada di sini. Ya, kita ke navigation bar, di bawahnya di baris 50 ini kita enter, kosongkan. Nah, sekarang kita buat sebuah kelas UL-li. Oke. Nah, UL pertama kita buat list style type ya. Di style type ini kita bikin none ya, kita set pada none, tidak ada. Kemudian display, kita atur displaynya, ini kita pakai inline block. Oke, inline block, Ctrl S. Nah, ini kita pasang sekarang di index. Kita ke menu bar ya, ke sini ya, div class UL-li. Oke, kita buat seperti ini, Ctrl S, coba kita tayangkan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita atur dulu warnanya. Sini kita lihat, ini ya, kita rencanakan putih di sini, warnanya putih. Kita kembali ke style, background dark green, dan color yang kita tetapkan di sini langsung white. Oke. Kemudian coba kita refresh dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita atur supaya ini ada jaraknya. Kita atur paddingnya. Padding yang kita atur adalah padding top 2 pixel. Kemudian padding right-nya kita atur 10 pixel, padding bottom 0, padding left 0. Oke, kita refresh, coba kita hapus.
Nah, seperti ini untuk navbar. Untuk menu di sini ada dev class ULLI seperti ini, kemudian langsung ke list itemnya. Oke, kita coba lihat kembali di browser ya. Ini tampilan dari baris menu. Kita ingin supaya baris menu ini tidak terlalu mepet ke sebelah kiri. Kita kembali ke style dulu. Untuk ULLI paddingnya kita atur di top right. Ini kita tambah jadi 15 pixel. Top kita tambah menjadi 5 pixel. Top, right, bottom, left. Left kita pasang di 10 pixel. Oke, Ctrl S. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Oke, sudah lebih bagus. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin supaya menu-menu yang ada di sini bisa kita klik, bisa menjadi hyperlink. Kita kembali ke editor. Kita buatkan aturan di sini. Kita buatkan sebuah div lagi di hover. Oke, kita atur hover. Ya, hover adalah kondisi ketika sebuah tautan diseleksi oleh mouse. Nah, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi di hover. Oke, kita tidak menggunakan kelas, kita langsung gunakan seperti ini. Kita ulangi lagi, kita buatkan aturan di hover. Oke. Oke, kita buat text decorationnya none. Color yellow, kemudian text decoration none. Ctrl S, kita simpan perubahan. Oke, berikutnya kita atur misalnya di visited. Ini adalah kondisi ketika sebuah tautan sudah dikunjungi. Kita atur sini untuk colornya, misalnya kita gunakan yellow green, kemudian oke, cukup seperti ini. Ctrl S. Kita kembali ke indeks. Di sini kita pasang agar tulisan home, about ini bisa kita klik menjadi sebuah tautan. Kita pasang dulu anchor tag-nya. Anchor tag href sama dengan, kemudian kita gunakan saja hashtag karena kita belum membuat sebuah tautan khusus. Kita tidak memiliki tautan khusus, jadi kita pasang menggunakan, kita set menggunakan hashtag saja. Kita edit kembali, href sama dengan oke, lagi
seperti ini, Ctrl S. Kemudian kita coba, kita cek di browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk tautan ini sudah berubah warna dan bergaris bawah. Nah, berarti kita harus atur. Kita kembali ke editor, ke style.css. Sini ada yang kurang, kita tambahkan dulu nah, seperti ini. Untuk warna tautan kita atur, colornya adalah tetap white, tetap putih misalnya. Kemudian, nah di sini teks, decoration, pilih none, Ctrl S, kita refresh di browser. Nah, seperti ini. Ini sudah kita coba. Nah, oke. Nah, ini sudah berfungsi. Hanya saja ini jika diklik maka dia tetap berada di tempat, ya, karena kita belum punya target halaman khusus. Perhatikan di sini anchor tag-nya, link jika sudah dikunjungi dia akan berubah menjadi warna yellow green tadi, ya. Oke. Kita kembali ke home. Untuk home coba kita ulangi, kita edit dulu untuk home. Karena kita sudah punya home page, ini bisa kita set di index.html. Oke, kita simpan. Kita refresh dulu. Home. Nah, oke. Ini home, index, about, home, kembali ke index. Oke. Ya, berikutnya kita akan mengisi konten. Kita lihat perencanaan kita kembali. Nah, di sini untuk konten ini kita perhatikan bahwa teks ini tidak mepet ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Jadi ada ruang kosong. Oke, kita atur di sini menggunakan sebuah division berbentuk class. Kita kembali ke style. Sekarang kita ke konten. Ya, di sini kita atur untuk kita beri nama post gitu ya, post. Kemudian kita buat aturan di sini width-nya, karena tidak full kita pakai 90% misalnya, 90% lebarnya, 90%. Kemudian height nya kita pakai 90% juga. Oke. Kemudian berikutnya padding kita pasang di 5%. Untuk kiri, kanan, atas, bawah kita pasang 5%. Selanjutnya kita ke font family. Kita tetapkan di sini kita menggunakan Verdana misalnya. Ya, Verdana. Oke. Kemudian font size kita pakai misalnya 1 rem. Next kita buat text align. Kita gunakan just TV. Ya, just TV. Kemudian kita atur kembali line height. Line height-nya kita gunakan 1 rem juga. Kemudian oke, cukup. Ctrl S, ya, Ctrl S.
kemudian kita pasang. Nah, sebelumnya kita cari dulu untuk dummy text ini. Nah, ini dummy text. Di perencanaan ini kita sudah buatkan, kita sudah siapkan dummy textnya. Di sini kita gunakan salah satu dummy text di sini. Boleh menggunakan Cicero misalnya. Ini kita kopikan saja. Ctrl C. Ini kita pasang di sini. Konten. Oke. Div class sama dengan post. Ya, kita pastekan ya, kita paste saja isinya. Nah, seperti ini. Ctrl S. Coba kita refresh browser. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, untuk atas 5%, bawah juga 5%, kanan 5%, kiri 5%. Jika ini kurang bagus, ya kita rubah. Misalnya ini terlalu banyak kosong, kita edit di CSS. Untuk headnya kita tambah di sini menjadi 100%. Kita fullkan saja. Ctrl S. Coba kita refresh. Tidak ada perubahan. Oke, kita atur kembali untuk padding. Untuk padding top 2%, padding right 5%, padding bottom 2%, 2%, padding left 5%, padding bottom 0%, padding left 5%. Oke, coba kita save, kita refresh. Nah, seperti ini. 2%, ini lumayan. Ini kita kecilkan lagi, masih terlalu besar untuk top, pakai 1% saja. Ctrl S. Kita refresh browser. Nah, berikutnya kita atur untuk line head. Ini kelihatan kurang bagus. Kita atur line headnya. Kita gunakan ukuran persentase. Misalnya di sini dari ukuran normal 100%, kita pasang jadi 125%. Nah, seperti ini, bagus. Oke, jadi untuk persentase ukuran normal itu adalah 100%. Kita bisa perbaiki menjadi, supaya lebih renggang, kita pakai 125%. Nah, hasilnya seperti ini, udah kelihatan lebih bagus. Sekarang kita cek bagaimana hasilnya kalau kita minimize. Ya, kita minimize. Perhatikan, kita bisa atur kembali untuk post ini, terutama masalah ukuran. Misalnya untuk width 90%, Anda bisa pasang menjadi 100%, tapi dengan padding yang berbeda. Kita coba misalnya di sini kita rubah 100%. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kita ke footer. Untuk footer ini kita tambahkan nanti isi dari footer. Kita beri nama copyright saja. Nah, oke. Kita atur dulu untuk font family-nya. Family
size kita gunakan satu frame. Oke. Kemudian color, kita lihat perencanaan kita. Oke, kita pakai warna gelap saja, color black. Berikutnya text align center. Oke. Ctrl S, dan kita pasang di footer sini ya, div class sama dengan copyright. Ya, kita isi di sini. Bisa kita isi dengan misalnya copyright and copy Oke, seperti ini. Ctrl S, kita coba refresh browser. Nah, seperti ini. Kita perlu turunkan, kita tambahkan padding top saja. Oke, padding top sini kita turunkan sebanyak 5% saja. Oke, kita coba dulu ya. Ctrl S. Wow, terlalu banyak. %1. Kurang ya 2. Kita coba kembali 2%. Ctrl S. Nah, seperti ini. Lumayan. Kita refresh lagi. Kita resize. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan pasang beberapa logo atau beberapa icon dari aplikasi sosial media yang banyak tersebar di internet. Kita akan pasang beberapa di antaranya saja. Posisinya adalah di sebelah kanan, satu baris dengan menu atau baris menu. Ya, jadi posisinya ada di sini. Nah, sekarang kita kembali dulu ke editor, ke Visual Studio Code untuk memasang stylenya terlebih dahulu. Kita buka style.css-nya. Kita pasang kita buat dulu sebuah division, sebuah elemen berbentuk ID. Ya, kita pasang di bawahnya. Ya, sebelum konten kita pasang di sini. Kita beri nama sosmed misalnya. Oke. Kemudian ini kita beri aturan sedikit. Misalnya di sini width-nya kita pasang 25%. Kemudian height kita set 5% sama dengan navbar. Kemudian background. Nah, sekarang kita pakai warna yellow green. Oke. Dan terakhir adalah float. Float kita atur menjadi right, mengambang ke sebelah kanan. Oke, karena ini sebuah div, maka dia nanti
akan menempati area khusus dan tempatnya adalah di sebelah kanan navigation bar. Nah, karena ini lebarnya 25%, maka navigation barnya untuk navbar kita kurangi widthnya dari 100 menjadi 75%. Oke, Ctrl S. Oke. Nah, kita pasang elemennya, kembali ke index.html. Kita pasang di bawah menu bar ya. Sebelum konten kita kosongkan dulu beberapa baris ya. Sini kita tambahkan komentar dulu. Logo atau icon sosial media. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita pasang div id sama dengan sosmed. Oke, Ctrl S. Dan coba kita refresh. Ini dia ya, 25%. Ini adalah navigation bar, lebarnya 75%. Oke, selanjutnya kita kembali ke style. Nah, di style ini di bawah dari division yang berbentuk atau yang bernama sosmed ini, kita buat satu division berbentuk kelas. Kita beri nama akun sosmed. Ini kita atur, misalnya colornya kita gunakan white, kemudian font size kita atur 2M misalnya. Oke, Ctrl S. Ya, sebelumnya kita buat dulu satu folder baru. Di dalam folder aset ini kita beri nama font awesome. Oke, kemudian kita kopikan file folder CSS dan folder web fonts. Ini dua ya, kita kopikan ya, isi ke dalam folder font awesome. Jadi kita cukup dengan dua folder ini, sementara yang lain kita tinggalkan dulu, kita belum perlukan. Oke, kemudian kita kembali ke editor, kita coba refresh sekarang ya. Folder aset sudah berisi folder font awesome. Folder font awesome ini terdiri dari folder CSS dan web fonts. Pastikan di dalam folder CSS ini ada file all.min.css, karena ini nanti yang akan kita pakai, yang akan kita tautkan dari halaman indeks kita. Oke, selanjutnya kita ke bagian head. Nah, di sini kita tambahkan satu link baru, kita taruh di bawahnya link yang menuju ke style.css. Kita taruh sini ya, kita linkkan file CSS. Oke, kita link all.min.css. Ctrl S. Oke, sementara sudah selesai. Jadi kita membuat sebuah tautan dari index.html menuju atau ke folder assets, dimana kita menautkan file all.min.css.
Oke, sekarang kita ke section akun sosmed. Nah, ini sini kita tambahkan. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu di websitenya Font Awesome. Kita coba nanti melihat dulu yang mana saja yang free atau yang gratis. Kita cek dulu, kita klik free ya, kita tampilkan dulu ikon-ikon yang free, kemudian kita coba klik di solid, kemudian ini ada reguler, ini sudah ditampilkan di sini. Coba kita tampilkan ikon brand yang gratis. Ikon brand ini ikon-ikon seperti misalnya logo dari YouTube, kemudian logo Facebook, logo Twitter, dan lain sebagainya. Coba klik ya, coba kita cek ya, ada 964 ikon untuk kategori ikon brand atau ikon merek yang gratis. Nah, di sini ya. Kita bisa cari juga di sini dari 964 ini bisa kita cari. Kita coba cek dulu apakah ikon Facebook termasuk. Oke, kita cek lagi apakah ikon Twitter juga termasuk dalamnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita cek lagi misalnya YouTube. Ya, YouTube juga termasuk ke dalam ikon yang free ini. Nah, jadi bisa kita gunakan. Nah, untuk memasukkan ikon brand ini kita cek lagi supaya kita tidak salah. Misalnya kita masukkan pertama ada YouTube. Nah, di sini ada dua tipe, ada yang square dan ada yang YouTube biasa. Coba kita masukkan yang biasa dulu. Oke, untuk memasang akun sosmed ini kita masukkan i-class sama dengan, kemudian masukkan FAB artinya Font Awesome Brand, kemudian spasi FA, kemudian masukkan misalnya di sini kita menggunakan YouTube. Nah, misal, kemudian /i penutup, Ctrl S, kita cek di browser apakah bisa berfungsi ya. Oke. Jadi walaupun tampilan masih kurang maksimal karena di sini masih mepet ya, tapi kita biarkan dulu. Yang paling penting logo atau ikon ini sudah bisa tampil di website kita. Oke, kemudian selanjutnya kita pasang lagi, misalnya kita pasang logo atau ikon Facebook misalnya FAB Facebook. Oke, coba kita pasang lagi untuk Twitter misalnya i-class sama dengan FAB strip Twitter. Top ya, langsung auto close, Ctrl S, kita kembali ke browser, kita refresh ya. Oke, seperti ini. Jadi sudah tampil beberapa logo atau ikon dari sosmed. Anda bisa menambahkan logo-logo yang lebih banyak. Anda bisa cari di sini, jadi sangat banyak logonya tersedia di sini. Nah, misalnya di sini kita tambahkan misalnya untuk WordPress misalnya, kita tambahkan satu. Ctrl S, refresh. Oke, seperti ini. Oke, cukup. Sekarang kita akan mengatur supaya tampilannya ini lebih bagus. Kita ingin supaya
ini berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah atau berada di sebelah kanan, mepet ke sebelah kanan. Oke. Karena ikon-ikon ini ditampung di dalam sebuah div yang berbentuk kelas yaitu akun sosmed, kita coba atur akun sosmed ini. Kita kembali ke style.css, akun sosmed. Sini kita coba arahkan dia supaya mengambang ke sebelah kanan, float right. Dan coba kita atur vertical align middle, Ctrl S, kita refresh. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Coba kita atur lagi untuk font size-nya. Font size kita atur menjadi misalnya 1,5 em. Ctrl S, kita refresh. Oke. Sudah terlalu kecil. Kita coba lagi dengan 1,8. Ctrl S, kita refresh. Ya, cukup. Oke. Nah, setelah tampilannya seperti ini, sekarang kita bisa samakan warnanya antara sosmed ini dengan navigation bar. Kita kembali ke editor, di style, kita rubah di sini. Dari yellow green kita rubah menjadi dark green. Ctrl S, kita refresh. Oke, kelihatan lebih bagus. Nah, itulah hasil percobaan kita membuat sebuah homepage menggunakan Visual Studio Code. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Agenda Pembelajaran, kami persilakan untuk subscribe channel Agenda Pembelajaran agar kita bisa bersama-sama belajar lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.